Sudah 7 tahun beliau belajar di kota Mekah, maka beliau pun pulang ke Indonesia menyebarkan ilmu agama dan mendirikan pondok yang sangat besar. Begitu juga organisasi yang sangat populer di Indonesia. Nama pondok itu adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng dan nama organisasi itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Siapa pemuda yang hebat itu? Siapa pemuda yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa itu? Pemuda itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU-isme hadir untuk kita semua, menjadi wadah untuk para dai muda, berkarya untuk bangsa. Dai NU untuk semua. NUisme, media pemuda Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dulu ada pemuda hebat yang berasal dari tanah Jawa. Lahir pada tanggal 10 April 1875. Kurang lebih 6 tahun beliau belajar di pondok-pondok. Belajar di satu pondok, pindah ke pondok yang lain. Tak berapa lama, pindah lagi ke pondok yang lain. Tak berapa lama lagi, pindah ke pondok yang lain lagi. Bukan karena beliau malas, macam kita ini. Bukan karena beliau bandel macam kita. Tapi karena luasnya lautan ilmu yang ada di kepala beliau. Salah satu pondok itu adalah pondok yang ada di Bangkalan, Madura, yang diasuh oleh Kiai Khalil Abdul Latif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sesudah belajar di beberapa pondok-pondok, maka beliau pun pergi jauh meninggalkan kampung halaman ke kota Mekah pada tahun 1893 untuk menuntut ilmu agama. Di antara guru beliau di kota Mekah adalah Syekh Mahmud At-Tarmasi dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nihayatul Zain dari Banten. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara orang Indonesia yang belajar pada saat itu di kota Mekah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dari Mandeling, Natal, Sumatera Utara, dan Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah 7 tahun beliau belajar di kota Mekah, maka beliau pun pulang ke Indonesia menyebarkan ilmu agama dan mendirikan pondok yang sangat besar. Begitu juga organisasi yang sangat populer di Indonesia. Nama pondok itu adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng dan nama organisasi itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Siapa pemuda yang hebat itu? Siapa pemuda yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa itu? Pemuda itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya, Kiai Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq ataupun yang dikenal dengan Sunan Giri. Dan dalam riwayat yang lain, Maulana Ishaq ataupun Sunan Giri adalah keturunan dari Amul Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah anak kesayangan dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah, pada tahun 1942 Kiai Haji Hashim Asy'ari pun ditahan oleh tentara Jepang karena tak mau melakukan saikere. Apa itu saikere? Saikere adalah gerakan menundukkan badan ke arah Tokyo pada jam 7 pagi sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Hirohito, titisan Dewa Matahari. Apakah beliau mau melakukan itu? Tidak. Beliau tak mau melakukan itu karena tak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang menyebabkan beliau dipenjara selama 4 bulan oleh tentara Jepang sehingga jari tangan kanan beliau pun patah, tak dapat digerakkan. Dulu Presiden Soekarno mengutus seseorang untuk meminta fatwa kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, apakah hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing. Maka Syekh Hashim Asy'ari pun mengumpulkan ulama se-Jawa dan se-Madura dan mengeluarkan fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah fardu ain, dan siapa-siapa yang meninggal ketika peperangan tersebut
adalah dihukumi mati syahid. Maka dengan inilah ulama se-Jawa dan se-Madura mengukuhkan resolusi jihad pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Bubutan, Surabaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beliau bukan hanya seorang pahlawan, beliau bukan hanya seorang yang mempunyai pondok, beliau bukanlah seseorang yang hanya mendirikan organisasi, tapi beliau juga mempunyai akhlak yang sangat mulia, akhlak yang pantas untuk ditiru. Setiap tahun beliau selalu mengadakan pengajian kitab hadis Sahih Muslim pada tanggal 20 Rajab sampai 20 Ramadan. Maka kiai-kiai yang pernah mengajari Syekh Hasyim Asy'ari dulu ingin ikut menghadiri pengajian beliau. Tentu Kiai Haji pun menolak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun menolak. Tapi karena beliau pun bersikukuh untuk mengikuti pengajian, akhirnya Syekh Hasyim Asy'ari pun mengizinkan untuk mengikuti pengajian. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Para kiai tersebut tidak boleh ada mencuci sendiri dan memasak sendiri. Biarlah santri Tebuk Reng yang akan melayani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesudah larut malam semua sudah tidur pulas, maka tiba-tiba ada seorang pemuda yang diam-diam mengambil baju kotor para kiai tersebut. Maka salah satu kiai itu pun terbangun, penasaran dan ingin siapa yang mengambil baju kotor tersebut. Maka beliau pun berjalan pelan-pelan dan mengintip. Ternyata yang mengambil baju kotor tersebut dan mencuci baju kotor tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah akhlak yang sangat pantas kita tiru, karena ini adalah akhlak yang sangat mulia. Hadirin dirahmati oleh Allah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai karangan yang sangat banyak. Di antara karangan beliau adalah kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim yang sampai saat ini diajari oleh Habib Umar bin Hafiz dan bisa kita lihat di YouTube. Yang kedua adalah kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'u al-maulid bil munkarat. Yang ketiga adalah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keempat adalah kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Dan masih banyak karang-karang yang ditulis oleh beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada tanggal 25 April 1947 sesudah utusan dari Jenderal Sudirman datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memberitahukan bahwasanya tentara Belanda sudah datang kembali untuk mengambil kemerdekaan Indonesia lagi. Maka beliau pun shock dan mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya beliau pun meninggal karena terjadinya pecah pembuluh darah yang ada di kepala. Dan salah satu wasiat beliau sebelum wafat adalah untuk tidak melakukan haul ketika di hari wafatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan karena beliau tak suka dengan haul, bukan karena beliau benci haul, bukan karena beliau mengharamkan haul, tidak. Tapi karena beliau takut untuk merepotkan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti sifat mulia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau mencintai Indonesia yang sangat kita sayangi ini. Bacalah dan dengarlah bagaimana kisah-kisah perjalanan hidup beliau. Kata Imam Al-Haddad, "Idza fatani qurbul ahibbati wal liqa, fa fi dzikrihim unsun li wahsati khatiri." Jikalau aku tak dapat dekat dengan para kekasih, tak dapat berjumpa dengan para kekasih, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, karena beliau sudah wafat dan kita belum lahir. Fa fi dzikrihim unsun li wahsati khatiri. Dengan mengingat mereka, dengan membaca dan mendengar kisah-kisah mereka, unsun li wahsati khatiri, sebagai penenang bagi kegalauan hatiku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Jangan kita melupakan kebaikan-kebaikan pahlawan nasional. Jangan kita melupakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada kemerdekaan Indonesia. Kalau kata Soekarno-Hatta, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tapi kalau kata saya, jas medan. Jangan sesekali melupakan kenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.